Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam video dakwah kita Cahaya Kehidupan. Harapannya semoga video ini senantiasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang hukum menikahi wanita yang sedang hamil. Baik, pergaulan muda-mudi kita pada hari ini memang sangat memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan, karena pergaulan mereka sudah melampaui batas sehingga perzinahan, hubungan seks di luar nikah itu sudah hampir menjadi kebiasaan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dan tentunya hubungan seks bebas ini akan memberikan dampak yang sangat negatif, utamanya bagi para perempuan-perempuan kita, yaitu terjadinya hamil di luar nikah. Nah, disinilah yang menjadi titik permasalahannya, karena sebagian dari orang tua ketika mendapati putrinya sementara hamil dan belum bersuami, maka jalan yang mereka tempuh adalah segera menikahkan anaknya. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah pandangan Islam, pandangan para ulama kita tentang hal ini? Ada beberapa pendapat yang insya Allah saya akan utarakan kepada sahabat-sahabat sekalian sebagai sebagai referensi sekaligus informasi buat kita semua tentang hukum menikahi wanita yang lagi hamil di luar nikah. Baik, yang pertama, kalau kita buka fatwa dari Lajnah Daimah, maka di sana disebutkan bahwa haram hukumnya menikahi wanita yang hamil di luar nikah, baik laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Alasannya adalah karena janin yang ada di dalam rahim seorang wanita ini tidak boleh dinasabkan kepada seorang laki-laki yang belum sah sebagai ayahnya, sehingga janin ini dinasabkan kepada ibunya. Itu Lajnah Daimah. Lalu bagaimana pendapat-pendapat para ulama yang lainnya? Ya, saya sebutkanlah para imam mazhab yang dikenal di dalam dunia Islam. Yang pertama, Abu Hanifah. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah terhadap masalah ini? Maka beliau mengatakan bahwa jika yang menikahi wanita hamil ini oleh laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahannya dianggap sah. Dan jika yang menikahinya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, maka pernikahannya juga dianggap sah, tetapi dia tidak boleh menggaulinya sampai si wanita ini melahirkan anaknya. Itu pendapat Abu Hanifah. Jadi beliau berpendapat boleh laki-laki yang menghamili perempuan tadi ini menikahi si perempuan yang sementara hamil. Yang kedua, bagaimana pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal?
Keduanya mengatakan bahwa jika yang menikahinya laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahannya sah. Dan jika yang menikahinya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahannya tidak sah dan haram hukumnya. Jadi beliau berdua, Imam Malik dan Imam Ahmad, boleh menikahi perempuan yang sementara hamil jika yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Sementara jika yang menikahinya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, maka beliau berpendapat pernikahannya tidak sah dan bahkan haram. Kemudian bagaimana pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala? Beliau ini lebih terbuka lagi. Beliau mengatakan bahwa baik laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan laki-laki yang menghamilinya, maka pernikahannya dianggap sah. Ini bisa kita lihat di kitab Al-Muhazzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi pada juz yang kedua. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana hukum yang terdapat pada kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia tentang apakah boleh menikahkan perempuan yang hamil di luar nikah? Nah, ternyata di kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan tidak perlu melakukan akad nikah baru jika anaknya telah lahir. Ini lebih luas lagi. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa aqwal pendapat para ulama kita tentang hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Dan kesimpulannya adalah mayoritas di antara mereka itu bersepakat bahwa laki-laki yang menghamili perempuan di luar nikah ini atau yang telah menzinahinya itu hukumnya boleh menikahi wanita yang dia zinahi yang lagi atau sementara hamil. Ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini, hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum ini bukan berarti melegalkan perzinahan dalam artian bahwa sungguh enak sekali hukumannya yang berzina itu karena sisa dinikahkan saja. Tidak. Kompilasi hukum Islam ini melihat maslahat bagi janin yang ada di dalam rahim si wanita tadi. Sebenarnya yang berdosa itu adalah ibu bapaknya. Dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman janin yang ada di dalam rahim si wanita tadi ini adalah janin yang tidak berdosa, tidak mengetahui apa-apa. Dan alangkah malangnya dia kalau setelah dia lahir kemudian dia tidak memiliki ayah atau tidak memiliki ayah yang sah bagi dirinya. Makanya di kompilasi hukum Islam dibolehkan laki-laki yang menghamili perempuan tadi menikahi perempuan yang dia hamili agar setelah anaknya nanti lahir maka dia memiliki ayah yang sah. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu juga saya ingatkan semua bahwa salah satu di antara tujuan dari pernikahan itu adalah ingin melahirkan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu di dalam mewujudkan cita-cita ini
tentunya kita harus menghindari perbuatan-perbuatan dosa sebelumnya. Oleh karena itu, sangatlah mustahil pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah kalau kita dahulu dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kepada saudara-saudariku yang hari ini masih jomblo, maka saya ingatkan, jaga kehormatan diri kita. Jaga kehormatan diri kita, jaga kehormatannya. Nanti Anda melakukan hubungan seksual, jikalau Anda telah sah dan telah melakukan akad nikah. Karena hubungan seksual yang dilakukan pasca nikah adalah hubungan yang sangat romantis dan sangat menyenangkan serta menenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.